إلهي أنت مقصودي ورضاك مطلوبي أعطني محبتك ومعرفتك. قال الله تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Sadaqallahul azim. Bapak Ibu serta adik-adik para jamaah rahimakumullah. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala di pagi yang cerah ini kita diberi Allah kesempatan untuk melaksanakan aktivitas kita di hari ini. Kita diberi Allah kesempatan untuk melaksanakan dan melanjutkan materi kajian kita. Beberapa waktu yang lalu sudah kita laksanakan pembelajaran tentang zikir atau yang disebut dalam istilah talqin zikir. Talqin zikir itu pembelajaran tentang zikir, cara kita berzikir. Talqin zikir itu tidak ubahnya seperti menanam. Kalau bibit ditanam, tentu yang kita harapkan tumbuh. Kalau sudah tumbuh, tentu perlu dirawat, perlu dipagar, disiangin, disiram, dipupuk, supaya tumbuhannya bagus. Sebab talqin zikir tidak seperti diinjeksi. Kalau diinjeksi, obat masuk, tinggal tunggu reaksi sembuh apa tidak. Tapi talqin zikir itu ibarat menanam. Nah, oleh karena itu bibit yang sudah kita tanam beberapa waktu yang lalu mudah-mudahan tumbuh semua. Nah, kalau dia sudah tumbuh itu perlu dirawat. Merawatnya ya diamalkan, mengamalkan, kemudian kita pahami. Jadi mengamalkan dan memahami. Ini kesempurnaan amaliyah kita ya tentu dengan pemahaman juga. Dua hal yang tidak boleh ditinggal salah satu. Paham tapi tidak beramal, sama saja kita ya tahu tapi kita tidak berjalan. Beramal tapi tidak paham, sama saja berjalan tapi tidak tahu arah. Saya ambil contoh, kita mau ke Padang ya, kita mau pulang kampung ke Padang. Tahu betul kita dari Lampung kita naik bis misalnya dari Raja Basa, apakah bis Kumarang, apakah yang lainnya lah ya. Kalau dulu kan masih banyak nama-nama bis itu, ada NPM gitu ya, ada ANS. Nah, kampung kita misalnya di Bukit Tinggi, masuk ke Baso sana ya. Dari Lampung kita naik bis menuju Bukit Tinggi. Dari Bukit Tinggi kita berhenti, kita di terminal, lalu kita naik angkot ya menuju kampung. Tahu betul kita arahnya, tapi kita nongkrong saja di Bandar Lampung, kira-kira nyampai apa enggak? Enggak nyampai. Tahu arah, cuman kita enggak jalan. Ada ya. Karena yang namanya yang ngaji paham tapi nggak beramal gitu ya.
nggak dilaksanakan. Tahu cara berzikirnya, paham cara kita, tapi nggak dilaksanakan. Nah itulah modelnya ya. Tahu kita arahnya dari Raja Basa ke Bukit Tinggi kita naik angkot nomor sekian menuju kampung, paham betul. Cuman kita nongkrong aja di Bandar Lampung. Nah, kira-kira nyampai nggak di Baso tuh? Ya nggak nyampai. Atau sebaliknya, kita nggak paham kemana arahnya. Mau kemana Pak? Mau ke Padang? Nah, pokoknya jalan aja gitu. Kemana arah nggak jelas, nggak paham. Tapi pokoknya jalan. Kata orang kalau mau ke Padang naik mobil. Udah kita stop aja mobil. Pokoknya asal mobil lah. Nggak taunya dibawa ke Bengkulu. Nah, kesasar kita jadinya. Jadi artinya dua-duanya, paham dan beramal. Nah, makanya kita mengaji supaya kita paham. Setelah kita paham, kita laksanakan, kita praktekkan, gitu ya. Alhamdulillah kita sudah mempelajari itu. Insya Allah mudah-mudahan Bapak Ibu, adik-adik semua ya dapat melaksanakan amaliyah tersebut sehingga mendapat keselamatan kita di dunia dan di akhirat. Pada kesempatan ini saya ingin sampaikan apa yang tersebut di dalam kitab Miftahus Sudur. Kitab Miftahus Sudur ini ditulis oleh pengusaha Abah Hanum dari Suryalaya. Namanya saja Miftahus Sudur, kunci pembuka hati. Ya, karena hati kita ini ada 9 lapis. Jadi hati manusia ini terdiri dari 9 lapis. Banaitu fi jawfi Adam qasran wa sammaituha sadran. Di dalam tubuh Adam itu aku bangun sebuah istana, kata Allah, yang kuberi nama As-Sudur. Ini hati lapis pertama, namanya As-Sudur. Di dalam sudur itu ada qalb. Nah, lapis kedua. Dalam qalb itu ada fuad, lapis ketiga. Dalam fuad ada saqaf, lapis keempat. Dalam saqaf ada luban, lapis kelima. Dalam luban ada sir, lapis keenam. Dalam sir ada sirusir, lapis ketujuh. Dalam sirusir ada nur, lapis kedelapan. Dalam nur ada aku, kata Allah, lapis ke-9. Nah, jadi sampai 9 lapis. Makanya ibarat kita berjalan, ya tiba di Allah baru berhenti. Jadi kita berjalan menuju Allah. Nah, perjalanan hidup kita menuju Allah. Nah, maka kita lakukan perjalanan itu, ya. Sampai lapis ke-9. Itulah sebabnya kenapa wukuf di Padang Arafah itu mesti tanggal 9. Tanggal 9 Zulhijjah. Tidak boleh tanggal 10 wukuf di Arafah, dan tidak boleh pula tanggal 8 atau yang lainnya. Pokoknya wukufnya tanggal 9. Ya, di mana? Di Padang Arafah. Syariatnya kita berangkat ke Mekah melaksanakan ibadah haji, tanggal 9 Zulhijjah kita wukuf di Padang Arafah. Itu syariatnya. Hakikatnya wukuf itu berhenti. Berhenti. Arafah itu pengenalan. Berhenti kepada pengenalan kepada Allah. Jadi kalau kita sudah kenal kepada Allah, maka kita berhentilah kepada Allah. Jadi wukuf di Arafah berhenti di alam ma'rifat. Nah, di mana alam ma'rifatnya?
dilapis ke-9. Nah, itu makanya juga saya pikir kenapa di tanah Jawa itu ada namanya wali songo, wali 9. Itu juga isyarat gitu ya. Di tanah Jawa itu bukan hanya 9 orang wali Allah, banyak, mungkin ribuan orang wali Allah tanah Jawa. Nah, tapi terkenal wali songo, wali 9. Pada masanya memang 9 orang wali, tapi juga ini merupakan isyarat. Artinya kalau sudah sampai ke lapis ke-9 hati tadi gitu ya, kita perjalanan kita, pemahaman kita duduk di lapis ke-9, itulah waliullah. Nah, jadi oleh karena itu ya kita dua-duanya pahaman kita pelajari, kemudian setelah kita paham kita jalankan, kita laksanakan. Jangan hanya didengar, jangan hanya diketahui. Sebab apa yang kita ketahui, kita pelajari, kita sudah tahu, kalau kita tidak amalkan itu akan berat risikonya. Di dalam sebuah hadis Rasulullah SAW mengatakan, la yazalu qadama 'abdin yaumal qiyamah hatta yus'ala an arba', an umrihi fima afnahu, wa an jismihi fima ablahu, wa an ilmihi ma amila bih, wa an malihi min aina iktasabah wa fi ma anfaqah. Belum bergeser telapak kaki seorang hamba pada hari kiamat hingga ditanyakan kepadanya 4 macam persoalan. Pertama, umur kemana kau habiskan? Itu satu. Yang kedua, tubuhmu itu kemana saja kau bawa? Yang ketiga, ilmu yang sudah kau pelajari, yang sudah kau ketahui itu apa yang sudah kau amalkan? Dan yang keempat, harta kekayaanmu dari mana kau dapat, kemana kau belanjakan? Nah, ini. Jadi 4 persoalan ini harus kita selesaikan. Ya. Belum bergeser telapak kaki seorang hamba pada hari kiamat, kata Rasul, sampai ditanyakan 4 persoalan ini. Umur kemana kau habiskan? Nah, umur kita ini Bapak Ibu ya, mungkin kita bilang tahun, ada yang sudah berumur 20 tahun, 30 tahun, bahkan mungkin sudah ada yang 50, 60, 70 dan lain sebagainya lah. Itu bilangan tahun. Tapi bilangan tahun itu kumpulan daripada bilangan bulan. Ya, bulan 1, 2, 3 dan seterusnya. Bilangan bulan itu kumpulan dari bilangan hari. Ya, Ahad, Isnin, Selasa, Arba, Khamis, Jumat, Sabtu. Itu bilangan hari. Nah, bilangan hari itu kumpulan dari bilangan jam. Ya, jam 1, jam 2, jam 3 dan seterusnya. Bilangan jam itu kumpulan daripada bilangan menit. Menit 1, menit 2, menit 3 dan seterusnya lah. Bilangan menit itu kumpulan dari bilangan detik. Ya. Makanya Nabi Allah Isa alaihissalam ketika memberikan nasihat kepada kaumnya, ya, kata beliau, umurmu itu tidak lebih dari 3 hari. Ya, hari yang lalu kau tidak bisa kembali seindah apapun yang kau alami. Hari mendatang belum tentu milikmu. Ya. Ketika kau hidup di hari itu, itulah sebenarnya waktu untuk kamu. Besok itu belum tentu milik kamu. Ya, nah, ketika kita hidup di hari itu, itulah waktu untuk kita. Hari itu hanya 3 jam saja. Jam yang lalu, jam yang akan datang,
jam yang sekarang. Jam yang lalu tidak bisa kita kembali lagi. Jam yang akan datang belum tentu milik kita, artinya belum tentu kita masih hidup. Ya. 1 jam ketika kita hidup itulah sebenarnya waktu untuk kita. Ya. Jadi jangan berpikir dulu nanti jam yang akan datang, apalagi tahun depan kejauhan. Nah, 1 jam ketika kita hidup itulah sebenarnya waktu untuk kita. 1 jam itu hanya 3 menit saja. 1 menit yang lalu, 1 menit mendatang, 1 menit sekarang. 1 menit yang lalu tak akan pernah terulang kembali. 1 menit mendatang belum tentu kita masih hidup. 1 menit ketika kita hidup itulah sebenarnya waktu untuk kita. Ya. 1 menit itu ambil aja 3 detik saja. 1 detik yang lalu, 1 detik yang akan datang, 1 detik sekarang. 1 detik yang lalu tak akan pernah terulang kembali. 1 detik mendatang belum tentu milik kita. 1 detik ketika kita hidup itulah sebenarnya waktu untuk kita. Detik itu bukan detikan jam, tapi detakan jantung, hembusan nafas. Detakan jantung yang lewat tak akan pernah terulang kembali. Detakan jantung yang akan datang belum tentu kita masih hidup. Ketika jantung berdetak, nafas berhembus, kau hidup, itulah sebenarnya waktu untuk kamu. Jadi berpikirlah apa yang kau kerjakan ketika jantung berdetak, nafas berhembus. Nah, kalau kita bisa menggunakan waktu seperti itu, insya Allah kita tidak akan rugi. Setiap detakan jantung, setiap hembusan nafas. Tidak boleh kita lupa kepada Allah. Nah, ketika kita lupa kepada Allah, maka kita lengah. Nah, bisa-bisa kita celaka jadinya. Ya, banyak kan yang kita perhatikan, ada yang sedang olahraga, gitu, ya, tak langsung jatuh dead. Ada yang sedang pidato, ada yang sedang menyampaikan khutbah, ada yang sedang baca Al-Quran, ada yang sedang sholat, ada macam-macam. Ya. Allah memberi ketetapan kepada hambanya dengan beda-beda. Ada yang meninggalnya karena sakit, ada kena tabrakan, ada kena dibunuh, dan lain sebagainya lah. Ya, semuanya itu adalah ketetapan Allah. Maka Allah ingatkan betul, ya, wazkur rabbaka fin nafsik, ingat Tuhan pakai hati, tadarruan wa khifatan, tadarru dan khifah. Bisa diartikan tadarru itu rendah, ya, khifah itu ringan. Ya, rendah itu apa? Turun dan naik. Napas kita ketika turun naik. Jadi hati kita ingat Allah, ketika nafas turun naik juga ingat Allah. Maka kita sebutlah ada zikir khafi di dalam hati, zikir mengikuti nafas disebut dengan zikir ampusiyah. Nah, itu perlu kita pelajari dan perlu kita amalkan untuk jaga. Nah, makanya ya mumpung umur masih muda, adik-adik semua ya masih muda, masih banyak kesempatan secara lahiriah. Tapi jangan pernah berpikir nanti taubatnya kalau sudah tua. Ada kenapa? Ya, mati itu bukan daftar tunggu. Ya, kalau daftar tunggu siapa yang duluan, siapa yang urutan duluan, dia yang berangkat duluan. Itu namanya daftar tunggu. Tapi kematian itu bukan daftar tunggu, daftar cabut. Nah, ada yang masih muda udah berangkat duluan, ada yang sudah tua enggak berangkat, enggak mati-mati. Jadi jangan pernah berpikir oh nantilah kalau sudah tua baru bertaubat. Iya, kalau sampai tua. Oh nantilah tahun depan kalau baru mulai sholat. Ya, kalau sampai tahun depan.
Nah, jangan pernah kita berpikir bahwa kita masih hidup panjang. Apa yang bisa kau kerjakan hari ini, jangan tunggu esok lusa. Apa yang kau bisakan kerjakan di pagi hari, jangan tunggu sampai sore hari. Apa yang bisa kau kerjakan di sore hari, jangan tunggu sampai pagi. Nah, oleh karena itulah maka ya aktivitas kehidupan kita di dunia kita jalani, tetapi hati kita harus terisi terus dengan zikir, ingat hati kepada Allah. Makanya pengasabah di dalam bukunya Miftahus Sudur ini mengatakan, "Faya ayyuhal ikhwan, intabihu wasari'u ila maghfiratin min rabbikum ma'a hadhil qawafilir ruhaniyah fa'an qarib yanqati'ut tariq wa la yujadur rafiq ila dhalikal alam wa ma kunna ji'na lina'uda fi hadhihi dunya ad-daniyah al-khurabah wala li ajlil akli wasurbi walinaqna'i bil mahimmatin nafsaniyah al-khabisah wa nabiyukum muntazirun ma'mumun li ajlikum." Wahai para ikhwan, wahai saudara-saudaraku, ya, sadarlah, intabihu, sadarlah, wasari'u ila maghfiratin min rabbikum, bersegeralah menuju ampunan Tuhanmu dan bergabunglah dengan rombongan-rombongan rohani, karena sebentar lagi jalan ini akan tertutup dan tak ada teman yang menemani ke alam akhirat. Kita datang ke alam dunia yang hina ini dan yang binasa ini bukan hanya untuk duduk berpangku tangan, bukan pula untuk sekedar makan dan minum, bukan pula hanya sekedar memuaskan kepentingan hawa nafsu. Nabimu menantimu di alam sana dengan dengan rasa cemas. Ya. Faya ayyuhal ikhwan, wahai saudaraku, intabihu wasari'u ila maghfiratin min rabbikum. Sadarilah dan bersegeralah menuju ampunan Tuhanmu. Ya. Kita datang ke dunia ini bukan hanya untuk bersenang-senang, bukan hanya untuk berpangku tangan, bukan hanya sekedar makan dan minum. Ya, tetapi ada maksud kenapa manusia ini diturunkan ke dunia. Apa tujuan kita turun ke dunia ini? Ya, di dalam Al-Quran Allah sudah jelaskan. Ya, khalaqal mauta wal hayat liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Allah menciptakan yang mati dan yang hidup karena Allah akan menguji kalian. Siapa di antara kalian yang terbaik amalnya. Jadi Allah menciptakan yang mati dan yang hidup. Mana yang mati? Jasad. Jasad kita ini hakikatnya mati. Ya. Yang hidup mana? Ruh. Jadi Allah menciptakan jasmani dan ruhani. Khalaqal mauta wal hayat, Allah ciptakan yang mati dan yang hidup. Yang mati jasmani, yang hidup ruhani. Makanya jasmani kita ini hidup karena ada ruhani. Jasmani kita ini dihargai karena ada ruhnya. Coba kalau nggak ada ruh lagi, lebih cepat dikubur lebih bagus. Jangan lama-lama di rumah. Nah, kenapa? Karena sudah enggak ada ruhnya lagi. Nah, jadi yang mati itu jasad, yang hidup itu ruh. Jadi kalau sudah bersatu jasmani dan ruhani, itu artinya kita sudah hidup di dunia.
Nah, kalau kita sudah hidup di dunia ini, apa tujuan? Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Allah akan menguji kalian siapa di antara kalian yang terbaik amalnya. Jadi kita datang ke dunia ini menempuh ujian. Jadi bukan untuk berpangku tangan, bukan sekadar untuk ngumpulin duit, bukan. Ya. Kalau saya istilahkan hidup ini ibaratnya apa? Nunggu mati. Ya, lahir ke dunia nunggu mati. Cuman kalau nunggu aja bosan, maka dikasih Allah mainan. Supaya enggak bosan nunggu, dikasih mainan, dikasih rumah, dikasih harta, dikasih istri, dikasih anak, dikasih jabatan. Itu mainan semua itu. Jangan terlena dengan mainan sehingga lupa kita tujuan hidup kita. Ya, ada orang terlena dengan mainan. Ya, terlena dengan jabatan, mainan. Ya, terlena dengan harta, itu mainan. Nah, jangan terlena dengan mainan sampai lupa kepada tujuan. Banyak orang yang terlena dengan mainan itu, ya, sampai lupa kepada tujuan hidupnya. Apa sih tujuan hidup kita di dunia ini? Apa cari duit? Apa ngumpulin harta? Apa kita rebutan jabatan? Enggak. Itu semua mainan semua. Nah, kita jangan sampai kita terlena dengan mainan sehingga kita lupa tujuan hidup. Apa tujuan hidup kita di dunia ini? Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Ya. Allah ingin menguji kalian siapa di antara kalian yang terbaik amalnya. Mana ukuran terbaik? Terbaik amalnya, tercepat kembalinya kepada Allah. Ya, makanya kita tidak tahu amalan mana yang membuat kita cepat kembali kepada Allah, maka kita perbanyak amalan itu. Nah, tapi sebenarnya yang terbaik itu yang tercepat kembalinya. Sebab tujuan kita inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Datang kita dari Allah, mesti pulang ke Allah. Bisa enggak kita pulang lagi ke Allah? Nah, itu tujuan. Siapa yang cepat pulangnya kembali kepada Allah, itulah yang terbaik. Ya, jadi bukan urusan banyak amalnya sebenarnya. Biar sedikit amalnya, tapi dia cepat kembalinya ke Allah. Nah, cuman kita enggak tahu amalan mana yang membuat kita cepat kembali kepada Allah itu, maka kita perbanyaklah amalan-amalan kita. Ya, baik untuk diri kita maupun untuk orang lain. Karena kata Nabi, khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia yang banyak memberi manfaat buat orang lain. Nah, jadi kita lakukan ya apa yang bisa membuat orang lain mendapat manfaat dari kehadiran kita di atas dunia ini. Jangan kehadiran kita di atas dunia ini justru menyusahkan orang lain gitu. Tapi kita berusaha gimana caranya ya hidup kita ini ada manfaatnya buat orang lain. Terserah dari jalan mana yang bisa kita lakukan. Bisa kita memberi manfaat untuk orang lain, mungkin dengan harta kita. Dengan Allah titipkan harta kepada kita, lalu kemudian kita bagikan, kita tolong orang yang berkekurangan, kita bantu, gitu ya. Itu satu. Jadi bermanfaat untuk orang lain. Mungkin kita bisa memberi manfaat buat orang lain dengan ilmu kita. Nah, kita sampaikan, kita nasihati orang, kita tunjukkan jalannya sehingga orang bisa terselamatkan. Mungkin bisa kita bermanfaat buat orang lain dengan jabatan kita, ya, dengan jabatan yang dititipkan Allah pada kita. Mungkin kita sebagai presiden, sebagai menteri, sebagai gubernur, sebagai wali kota, sebagai camat dan lain sebagainya. Pokoknya jabatan. Nah, dengan jabatan itulah kita bisa membantu orang lain untuk selamat pulang kembali kepada Allah.
Jangan sampai kita diberi jabatan oleh Allah justru menyusahkan diri kita sendiri. Nah, sebab itu semua akan diminta tanggung jawab. Jadi Bapak Ibu yang saya hormati, oleh karena itulah maka kita berusaha untuk bisa kembali kepada Allah. Nah, karena ukuran terbaik itu adalah yang tercepat kembalinya kepada Allah. Mana ujian itu? Mana ujian? Nah, ujian yang diberikan Allah kepada kita itu ada dua. Nah, yang disebut dengan amanah. Ya, ada dua macam amanah yang diberikan Allah pada kita untuk kita pertanggungjawabkan. Pertama, inni ja'ilun fil ardi khalifah. Saya jadikan manusia ini sebagai khalifah. Jadi kita ini manusia ini sebagai khalifah Allah di muka bumi. Apa arti khalifah? Kalau bahasa kitanya mungkin bisa kita artikan wakil, ya, wakil Allah di bumi. Tapi lagi-lagi kita harus pahami Allah tidak butuh wakil, ya. Allah tidak membutuhkan wakil, ya. Tidak ada makhluk ini Allah tetap berkuasa, maha kuasa. Tak ada malaikat pun Allah maha kuasa, tak butuh wakil. Tapi apa pengertian kita sebagai khalifah Allah di muka bumi? Artinya kita manusia ini diberi amanah oleh Allah untuk menampilkan sifat-sifat Allah selama hidup kita. Nah, ini tugas kekhalifahan. Allah Maha Pengasih. Yang Maha Pengasih, yang pengasih itu cuma Allah. Yang punya sifat pengasih itu Allah. Nah, sekarang kita tampilkan sifat pengasih itu. Suka nolong orang, suka kita membantu orang. Apa yang bisa kita perbuatlah. Bisa kita nolong orang dengan harta kita, bisa kita nolong orang dengan tenaga kita, bisa kita nolong orang dengan ilmu kita, dengan jabatan kita, terserah. Tapi ketika kita menolong orang atau memberi sesuatu kepada orang lain, kita lagi menampilkan sifat Ar-Rahman-nya Allah, menampilkan sifat pengasih, suka ngasih. Nah, jadi kalau pengasih itu sifat Allah, kalau pelit itu bukan sifat Allah, sifat belis. Nah, jadi jangan tampilkan sifat iblis, tapi tampilkan sifat Allah. Allah Maha Pengasih, suka nolong orang, suka memberi. Sadarilah ketika muncul sifat pengasih itu dalam hidup kita, sebenarnya kita sedang menampilkan sifat Ar-Rahman-nya Allah. Satu, ya. Lalu kemudian Allah Maha Penyayang, Ar-Rahim, ya. Nah, ketika kita tampilkan dalam hidup kita, tumbuh rasa sayang kepada siapapun, tidak ada kebencian, ya. Sayang kepada sesama manusia, entahlah dia beriman atau tidak beriman, dia muslim atau kafir, itu ya. Pokoknya mereka adalah makhluk Allah, kita menaruh sayang dengan mereka. Entah kita satu suku, entah berbeda suku, entah dia kaya, entah dia miskin, terserah. Tapi ada rasa sayang kepada semua makhluk Allah. So Allah itu tidak pernah benci kepada hambanya, ya. Yang punya sifat penyayang hanya Allah. Nah, sekarang kita tampilkan sifat penyayang itu dalam hidup kita. Sayang kita kepada sesama manusia, sayang kita kepada binatang, sayang kita kepada tumbuh-tumbuhan dan lain sebagainya. Artinya kita menampilkan sifat Ar-Rahim, ya, timbul rasa tidak ada kebencian. Sebab kalau ada kebencian itu bukan sifat Allah. Ya, kalau kita menampilkan sifat kebencian, berarti kita bukan khalifah Allah. Tetapi sifat iblis, benci iblis kepada manusia, benci iblis kepada orang-orang yang taat kepada Allah. Jadi kalau sifat kebencian itu bukan sifat Allah. Sifat Allah itu penyayang, ya, sayang kepada semua orang, ya, tidak ada kebencian. Nah, itu yang kedua. Allah Al-Ghaffar,
Allah Maha Pengampun. Ya, yang pengampun itu Allah. Ya, biarpun sebanyak buih di laut, sebanyak pasir di pantai dosa hamba, kalau hamba memohon ampun kepada Allah, pasti diampuni oleh Allah. Karena Allah Maha Pengampun. Dosa hamba ya tidak sebesar ampunan Allah. Artinya ampunan Allah jauh lebih besar daripada dosa hamba. Jadi walaupun dosa hamba itu sebanyak buih di laut, sebanyak pasir di pantai, kalau dia mohon ampun pada Allah, Allah ampunkan. Nah, baca sejarahnya Nasuha. Bagaimana Nasuha, ya, sudah pernah dengar cerita Nasuha? Maka kita sebut dengan taubat Nasuha itu. Nasuha ini dalam kisahnya dia itu telah membunuh orang sebanyak 99 orang. Kerjanya maling, judi, mabok, ya dah, enggak ibadah. Ya. Tapi masa usia lanjut mulai dia berpikir, ya dah, diberi Allah petunjuk. Lama-lama hidup ini akan mati. Kalau begini terus hidup saya ini akan sengsara di akhirat. Mulailah dia menyadari kesalahannya. Timbullah rasa ingin untuk berbuat baik. Dia datangilah seorang ustadz. Ya, Pak Ustadz, ya, saya ini banyak dosa Pak Ustadz, tapi saya mau bertaubat, mohon ampun sama Allah. Kira-kira kalau saya mohon ampun sama Allah, diterima Allah enggak taubat saya Pak Ustadz? Kata Pak Ustadz ini, kamu melakukan kejahatan itu, tahu enggak kalau itu kejahatan? Ya tahu. Sadar enggak kalau itu kejahatan? Ya sadar. Kalau kamu melakukan kejahatan tapi kamu tahu itu kejahatan, enggak akan diampuni Allah dosa kamu. Marah orang ini, dicabutnya pedangnya, dipancungnya leher Ustadz itu. Mati seketika. Cukup 100 orang yang dia bunuh. Nah, ini kan. Ini belum ibadah nih. Baru ada maunya taubat aja. Dosa sudah banyak nih. Dan nambah 1 orang lagi yang dibunuhnya. Nah, setelah dibunuh nyesal. Nangis. Ya Allah, kok begini amat nasib saya ini. Banyak dosa saya ya Allah. Ya, akhirnya dia datangi seorang kiai. Ya, sampailah di rumah Pak Kiai. Pak Kiai, ya, saya ini orang enggak benar Pak Kiai, banyak dosa. Alhamdulillah, kata Pak Kiai. Lah, apa boleh saya buat berdosa Pak Kiai? Bukan begitu. Orang yang melakukan satu kesalahan tapi dia sadar bahwa itu adalah salah, itulah tandanya mendapat hidayah. Maka saya ucap alhamdulillah, kamu dapat hidayah dari Allah. Tapi kalau orang berbuat salah tapi dia tidak menyadari bahwa dia salah, itu dapat laknat. Jadi kalau orang enggak sholat tapi merasa tidak berdosa, itu laknatullah itu. Ya. Dia maling tetapi tidak merasa bersalah, itu laknatullah. Tapi kalau dia melakukan kesalahan dan dia sadar bahwa itu adalah sebuah kesalahan, maka dia dapat hidayah. Makanya saya ucap alhamdulillah, kata Pak Kiai. Nah, terus gimana nak? Gini Pak Kiai, saya ini banyak dosa, saya ingin taubat. Kira-kira taubat saya diampuni Allah, diterima Allah enggak Pak Kiai? Nah, kata Pak Kiai, ampunan Allah itu jauh lebih besar daripada dosa hamba. Biarpun dosamu sebanyak buih di laut, sebanyak pasir di pantai, kalau kamu mohon ampun pada Allah, pasti Allah ampunkan dosamu. Alhamdulillah Pak Kiai, saya mohon ampun sama Allah Pak Kiai. Ajari saya Pak Kiai, saya ingin taubat Pak Kiai. Nah, saya ingin berbuat baik, saya ingin tinggalkan semua kesalahan itu. Saya ingin taubat Pak Kiai, tolong ajarin saya Pak Kiai. Kata Pak Kiai, nak, saya ini kan tidak punya pondok. Ya, saya sarankan kamu pergi aja ke sebuah pondok, tidak jauh dari sini.
Ya kira-kira 7 kilo lah dari sini. Jalanlah kamu ke sana. Nyerahlah kamu sama Pak Kiai di pondok itu. Jangan tinggalkan tempat itu sebelum kau dibimbingnya untuk usul kepada Allah. Terima kasih Pak Kiai. Berangkatlah orang ini ya menuju pondok yang ditunjukkan oleh Pak Kiai tadi. Nah, di perjalanan sakit perut, nggak kuat berjalan lagi, terduduklah dia di situ. Nggak sanggup duduk, akhirnya nahan perut yang sakit, akhirnya meninggallah di tempat itu. Belum sampai ke pondok tempat Pak Kiai yang ditunjukkan tadi, meninggallah dia di jalan. Begitu dia sudah meninggal, turunlah malaikat azabah, ya, zabaniyah, untuk membawa ruhnya ke neraka. Nah, lalu kemudian belum sempat dibawa, datang malaikat ingin membawa ruhnya ke surga. Ya. Jadi bertengkarlah dua orang malaikat ini. Yang satu ingin membawa ruhnya ke neraka, yang satu ingin membawa ruhnya ke surga. Nah, dalam pertengkaran itu Allah perintahkan Jibril. Jibril, siap ya Allah, kau turun ke bumi. Itu ada hamba aku lagi bertengkar. Ada dua orang malaikat lagi bertengkar itu. Kau adili mereka. Nah, turun Jibril. Nyampai di situ, tanya Jibril, Mas, kok ribut-ribut kenapa? Begini Pak Jibril, orang ini kan banyak dosanya. Nah, karena itu ruhnya mau saya bawa ke neraka. Nggak bisa Pak Jibril, kata malaikat yang satu ini. Memang benar awalnya banyak dosa, tapi dia bertaubat kepada Allah, akhirnya Allah ampunkan dosanya, Allah terima taubatnya, maka dia tidak ada dosa lagi. Maka saya turun ingin membawa ruhnya ke surga. Ya. Nah, oleh Jibril disampaikanlah kepada Allah yang Allah Maha Tahu. Ya, kata Allah, coba diukur berapa panjang perjalanan yang sudah ditempuhnya, berapa panjang jalan yang belum ditempuhnya sampai ke pondok itu. Kalau sudah lebih panjang yang sudah ditempuhnya, itu menunjukkan taubatnya diterima. Nah, karena itu dia masuk surga. Kalau perjalanannya masih jauh lebih panjang yang belum ditempuhnya, berarti orang ini taubatnya tidak diterima, bawa ke neraka. Diukur dari tempat Pak Kiai pertama tadi sampai ke dia meninggal, berapa hasta, ya, berapa hasta. Kalau bukan ukuran hasta, berapa hasta. Nah, lalu dari tempat dia meninggal sampai ke tempat pondok yang akan dituju itu berapa hasta, diukur. Ternyata jauh lebih panjang dari yang sudah ditempuh. Ya, yang sudah ditempuhnya jauh lebih panjang, lebihnya nggak banyak, ya, lebihnya 1 hasta, tapi lebih, ya, dibandingkan dengan yang belum ditempuh. Karena sudah lebih panjang yang sudah ditempuh, diputuskanlah orang ini masuk surga, padahal dia banyak dosa. Inilah buktinya bahwa Allah itu Maha Pengampun. Kalau betul-betul kita mohon ampun pada Allah, Allah pasti ampunkan dosanya. Nah, jadi jangan pernah kita berputus asa bahwa kita banyak dosa. Allah pasti ampunkan dosanya. Bapak Ibu yang saya hormati, itu. Jadi kita khalifah Allah di muka bumi, menampilkan sifat-sifat Allah dalam hidup kita. Semakin banyak sifat Allah kita tampilkan dalam hidup kita, semakin mulia kita dipandang Allah dan dipandang makhluk. Nah, kan banyak sifat Allah itu. Ar-Rahman, Ar-Rahim, gitu ya, Al-Ghaffar, itu sifat-sifat Allah. Nah, kita tampilkan. Itu artinya kita khalifah Allah. Al-Muluk, Al-Muluk itu apa? Ya, kuasa, raja. Jadi jabatan-jabatan itu sebenarnya penampilan daripada sifat Allah Al-Muluk. Jadi kalau para pejabat itu, ya, tahu betul kalau mereka sedang menampilkan sifat Allah yang namanya Al-Muluk, pasti mereka akan taat kepada Allah.
Ya dah, karena mereka dapat jabatan itu atas pemberian Allah, bukan hasil jerih payah mereka, bukan. Allah titipkan. Nah, kenapa? Untuk ditampilkan sifat al-muluk tadi. Nah, maka saya bilang tadi, semakin banyak sifat Allah kita tampilkan dalam hidup kita, semakin mulia kita dipandang Allah dan dipandang makhluknya. Nah, begitu yang pertama. Yang kedua, tugas kita ini penanggung diri rahasia. Nah, ini dua. Jadi pertama sebagai khalifah Allah di muka bumi, yang kedua sebagai penanggung diri rahasia. Kewajiban kita terhadap penanggung diri rahasia ini ada 4. Yang pertama, kita wajib mengenalinya. Kenali dulu apa itu diri rahasia. Yang kedua, jaga dia, jangan sampai terkotori. Yang ketiga, puji dia. Dan yang keempat, kembalikan dia sebelum ajal tiba. Nah, jadi 4 tugas ini: mengenalinya, menjaganya, memujinya, dan mengembalikannya. Itu harus selesai sebelum kita mati, sebelum ajal tiba. Nah, kalau ini enggak beres, ya dah, belum selesai, kita udah dead. Nah, ini tanggung jawab, ini berat dan tanggung jawabnya nanti. Nah, jadi 2 tugas ini, khalifah dan penanggung jawab diri rahasia, penanggung diri rahasia ini harus dua-duanya harus terselesaikan sebelum ajal kita tiba. Apa yang disebut dengan diri rahasia, insyaallah pada kesempatan lain kita jelaskan karena kita dibatasi oleh waktu. Saya kira demikian saja Bapak Ibu yang dapat saya sampaikan di pagi hari ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya untuk kita semua. Ya, sementara saya akhiri dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk menempuhnya, menempuh 2 jalan. Pertama, jalan syariat lahiriah, yang kedua jalan hakikat batiniah. Ya. Jadi jalan syariat kita kerjakan, hakikat batiniah kita pahami, kita lakukan. Jadi 2 itu jalannya. Nah, jalan syariat, jalan tubuh. Ya, yang diperintahkan kita kerjakan, yang dilarang kita tinggalkan, yang halal saja kita ambil, yang haram kita buang. Nah, itu jalan syariat. Itu ngajar tubuh dulu, ya. Nah, sebab yang perlu sampai itu tadi 4 diri kita ini. 4 diri kita ini 4 lapis saya bilang. Tubuh, hati, nyawa, dan rahasia. Nah, untuk menempuh jalan supaya sampai ke lapis 9, tempuhlah 4 jalan ini. Pertama, ilmu syariat. Nah, ilmu syariat itu apa? Ilmu syariat itu ilmu yang mengatur tubuh zahir kita ini. Sehingga kita tahu mana yang halal, mana yang haram, mana yang sah, mana yang batal, mana yang berpahala, mana yang berdosa. Tahulah kita itu. Itu satu. Nah, kalau kita sudah lakoni itu, namanya kita tubuh sudah kembali kepada Allah. Nah, mana yang sebut kembali pada Allah? Perbuatan dalam hidup kita secara lahiriah mengacu kepada aturan Allah dan Rasul. Satu keberhasilan, ya. Naik kepada yang kedua, aturi hati. Nah, pakai zikir. Jadi ngatur hati pakai torekat. Ya, pakai zikir supaya hati ini terbebas daripada yang lain dari Allah. Tak tersangkut dengan apa dan siapa, kecuali hanya kepada Allah saja. Nah, ketika hati kita ini terbebas dari yang lain daripada Allah, itu namanya hati yang sudah kembali ke Allah. 2. Naik ke yang ketiga, ruh kita, nyawa kita ini diatur atau dibina dengan ilmu hakikat. Siapa sebenarnya nyawa kita ini? Ruh kita itu siapa? Tahu kita hakikat insaniyah, ya. Nah, ketika kita sudah paham itu, kemudian kita yakini itu, ini ruh yang sudah kembali ke Allah. Tinggal satu lagi,
rahasia diri kembali ke Allah. Nah, apa itu rahasia diri? Bagaimana kita memakainya? Ya, ini makanya kita kembalikan semuanya itu kepada Allah. Tubuh kembali ke Allah, hati kembali ke Allah, nyawa kembali ke Allah, rahasia diri kembali ke Allah. Nah, kalau ini sudah kembali kepada Allah, sampailah kita ke lapis yang ke-9 tadi. Nah, itu prosesnya. Ya, jadi proses itu melalui 4 ini. Makanya ilmu dalam Islam kita mengenal 4. Ilmu syariat, ilmu tarekat, ilmu hakikat, ilmu ma'rifat. Untuk apa? Ngebina yang 4 lapis diri ini. Tubuh dibina dengan syariat, hati dibina dengan tarekat, nyawa dibina dengan hakikat, rahasia diri dibina dengan ma'rifat. Sempurna pembinaan 4 lapis diri ini, menjadilah kita insan kamil, manusia sempurna. Sempurna kembalinya kepada Allah, duduklah di lapis yang ke-9 tadi. Saya kira itu. Makanya langkah-langkahnya seperti itu. Selesaikan syariat, atur hati, ya, pahami siapa nyawa kita, kaji dia, kaji pula siapa rahasia diri kita, sehingga ada yang kita amalkan, ada yang kita yakini. Makanya 2, ya, perbuatan lahiriah dan keyakinan batiniah. Itu untuk sampai ke lapis ke-9. Makanya dalam bahasa tarekat, nah, kalau bahasa Minangnya tiba di Allah baru berhenti. Tiba di Allah baru berhenti. Kalau belum nyampai, jangan sampai berhenti dulu, cari terus, cari guru, gitu ya. Jangan hanya menunggu mati aja, gitu. Kalau kita berpangku tangan aja nunggu bintang jatuh dari langit, nggak bakal. Harus kita berusaha dengan amalia, berusaha dengan belajar. Saya kira demikian. Mungkin karena waktu yang sudah terbatas, ya, kita tutup dengan doa dan kafarat majelis. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni astaudi'uka ma 'allamtani wardudhu ilayya inda hajati wa la tansani ya rabbal alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.